Awal seneng nulis itu nggak nyangka sih, nggak nyangkanya. Jadi awal itu aku waktu SMA kelas 10 kalau nggak salah. Guru bahasa Indonesia aku tuh kasih tantangan gitu loh, kasih tantangan ke muridnya siapapun itu. Kalau misalkan siapapun yang bisa karyanya dibuat di media, koran ataupun apa gitu. Ya kayak gitulah di media itu, nanti akan dapat nilai 1, tambahan nilai 1 di rapor gitu loh. Ya aku tertarik kan. Aku nggak punya bakat apa-apa, kemudian juga apa tuh nilai akademis aku juga ya cuma pas-pasan lah ya, pengen lebih menonjol lah ini seperti itu. Akhirnya aku coba-coba. Jumpa lagi di Movie Talk, program kita yang hari ini saya kedatangan teman lama gitu ya. Teman lama juga, dulu pernah belajar bareng juga di Kebumen Movie ya, bareng di komunitas. Saat ini kesibukannya sudah nulis ya, nulis di FTV, SCTV. Betul. Catatan harian sebelumnya seperti catatan harianku, cuma karena programnya udah bungkus, sekarang fokus ke FTV lagi. Oke. Nah ini Farah Prastia. Nah Farah ini boleh diceritakan lah awal mulai senang nulis ini gimana? Awal senang nulis itu nggak nyangka sih, nggak nyangkanya. Jadi awal itu aku waktu SMA kelas 10 kalau nggak salah. Kelas 10 itu kan kebetulan aku nggak begitu berprestasi gitu loh di sekolah kayak gitu. Secara ranking nggak berprestasi, terus nggak ada apa-apa lah. Nah waktu itu guru bahasa Indonesia aku tuh kasih tantangan gitu loh, kasih tantangan ke muridnya siapapun itu. Kalau misalkan siapapun yang bisa karyanya dibuat di media, koran ataupun apa gitu. Ya kayak gitulah di media itu, nanti akan dapat nilai 1, tambahan nilai 1 di rapor gitu loh. Ya aku tertarik kan. Aku nggak punya bakat apa-apa, kemudian juga apa tuh nilai akademis aku juga ya cuma pas-pasan lah ya, pengen lebih menonjol lah ini seperti itu. Akhirnya aku coba-coba, kebetulan kan aku sering ke perpustakaan, baca-baca buku kayak gitu, ngisi waktu luang kalau pas apa tuh istirahat, karena biar ngirit sebenarnya, biar nggak jajan, sengaja biar nggak jajan. Jadi alasannya ke perpustakaan, padahal kadang cuma lihat-lihat doang gitu, karena awalnya nggak suka baca buku. Terus akhirnya karena ada tantangan seperti itu, mulai serius bacanya, mulai serius gitu, baca-baca beneran. Aku lihat-lihat artikel di situ. Terus ada tuh majalah remaja, majalah Mop. nggak begitu familiar ya? Iya, aku pernah ya? Ini Mop. Nah itu zaman 2000 saya 2010-an baca itu. Iya di situ. Waktu itu akhirnya kan ada tulisan di situ kan, aku baca itu kok yang nulis pelajar. Aku jadi tertarik gitu. Apalagi Bu Guru masih kayak gitu. Seperti itu ya. Iya, akhirnya coba-coba nulis. Waktu itu temanya korupsi kalau saya. Pertama kali nulis itu, terus aku kirim, waktu itu masih lewat pos. Jadi dan aku tuh masih nulis tangan. Masih nulis tangan, aku kirim lewat pos. Terus nggak lama, sekitar berapa minggu katanya, apa berapa bulan, aku cek di majalah gitu kan, beneran dimuat gitu loh. Iya. Cuma judulnya emang diganti, tapi kan di situ ada profilnya. Di redaksi diganti. Itu pertama kali gemeter sih. Aku baca. Terus dapat nilai tambahan. Iya, jadi aku kasih ke Bu Guru, aku kasih lihat ke Bu Guru. Ini Bu, karya saya gitu. Terus akhirnya sama Bu Guru beneran, jadi nilai rapor aku yang sebelumnya cuma rata-rata 8 kayak gitu, jadi rata-rata 9. Terus gimana pertama kok bisa terus jadi penulis di film gitu, seperti apa prosesnya? Gitu. Sebenarnya panjang sih prosesnya ya, maksudnya sebelumnya kayak yang aku cerita tadi, awalnya aku kan dari awal emang nulisnya non-fiksi gitu, lebih ke artikel ya kayak gitu, ikut hunting lomba. Aku sering nyarinya itu di Twitter. Aku cari di Twitter lomba menulis awal kayak gitu.
entah gimana caranya aku itu baca ada kesempatan lowongan penulis untuk FTV kayak gitu waktu itu, sama yang akhirnya jadi head writer aku sekarang. Dia punya komunitas dan itu grup WA. Akhirnya aku coba masuk ke grup itu. Nah, waktu awal-awal itu masih awal banget, belum banyak yang bisa nulisan waktu itu. Dikasih sampel sama dikasih contoh lah, sinopsis itu seperti ini gitu. Akhirnya aku coba kirim yang tadi aku gitu. Sampai 3-4 kali revisi gitu ya? Iya, sampai 4 kali revisi akhirnya diterima, berlanjut sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu gambaran bagaimana menulis itu bukan sesuatu yang instan ya. Betul. Bukan sesuatu yang instan, dimulai dari tadi ada pemantik dari guru ya, guru. Terus kalau nggak ada gurunya mungkin sekarang nggak jadi penulis juga. Betul. Itu ya. Jadi terus sampai saat ini sering nulis untuk karya-karya FTV atau film di layar televisi ya. Nah, ini juga tadi disampaikan baca juga harus sering gitu ya, sering membaca gitu. Nah, terus kemudian ketika kesan pertama ketika tulisanku jadi film nih, ini gimana? Sama sih kayak waktu pertama kali tulisan aku dimuat di koran, deg-degan, gemeteran gitu waktu dapat jadi dikasih pengumuman lah intinya di grup bahwa tulisan yang lolos itu aku mastiin gitu, bener nggak sih punya aku? Beneran punya aku gitu, dikasih akhirnya dikasih selamat lah sama aku cerita sama mama juga, kayak aku mau di film ini kayak gitu. Nah, terus bangga. Kalau pertama kali itu apakah Farah harus datang ke rumah produksinya sana? Apa sampai sekarang juga belum kontak nih sama, maksudnya belum pernah secara langsung mengunjungi sana? Iya, belum pernah ya. Belum pernah, ini gambarannya kalau memang di penulis itu ya memang nggak harus ibaratnya kalau kontak langsung atau ketemu di ini. Kadang kayak Farah ini contoh yang memang dia membangun jaringannya itu ya dari bawah, dia istilahnya mau menekuni dunia kepenulisan, bahkan tadi direvisi beberapa kali juga tetap aja ngirim gitu ya. Nah, ini perjalanan yang cukup ibaratnya ya cukup bisa dibilang heroik. Cukup heroik. Nah, Farah, untuk teman-teman pemula nih, teman-teman pemula ini kan apa sih kiat-kiatnya agar bisa konsisten nulis dan mau ya paling tidak punya jiwa semangat seperti Farah? Gabung di komunitas beneran. Jadi kayak aku masuk di grup penulis, jadi kadang yang namanya mood kan turun naik gitu lah ya. Tapi lihat teman-teman gitu, lihat teman-teman lain di grup kan pasti di-share. Kalau ada yang lolos pasti di-share. Itu pemantik banget gitu. Ada komunitas itu bener-bener bisa menjadi pemantik kita untuk yang lain aja udah segini, masa aku karyanya cuma segini, aku malah nggak nulis sama sekali. Ayolah nulis lagi, akhirnya ya gitu. Kalau ya sekarang kan Farah sudah tinggal di Bangka Belitung sudah di Bangka Belitung. Nah, di sana juga maksudnya apakah ikut komunitas apa cukup yang sekarang di grup ini? WA. Kalau sekarang grup tetap di grup tadi ya. Di grup tadi. Iya. Tetapi mungkin apakah pengen nih nulis suatu saat untuk layar lebar yang ke depan itu ada rencana seperti itu? Udah pasti sih. udah pasti itu. Sudah mungkin udah ada ini ide ini sudah mulai dikerjakan atau udah kontak-kontak ini sama? Udah pernah. Waktu itu terlalu ambisius kalau dulu pernah. Jadi aku pernah hubungi salah satu kru yang biasa bikin film kayak gitu. Dengan PD-nya gitu, terlalu semangat atau terlalu naif atau gimana, aku langsung kirim skenario, kirim ke dia gitu, terus akhirnya lolos gitu aja. Kalau sekarang sih aku tahu ternyata nggak segampang itu, ternyata kalau misalkan pun kita ada niatan pengen pengen difilmkan misalkan naskah kita difilmkan, ada prosesnya sendiri gitu loh, harus ketemu produser, harus presentasiin ini, harus presentasiin ide-ide kita, ini loh ceritanya seperti ini sangat layak untuk difilmkan gitu, karena kan produser juga nggak mau mengeluarkan
uang yang Wah. nanti nggak bisa balik, intinya kan Belum. seperti itu. Jadi setelah tahu ya ternyata prosesnya nggak semudah itu. Ya pasti ada kesana, cuma sekarang ingin mematangkan dulu kemampuan aku untuk mengolah skenario itu yang ini kan bagus. sekarang udah banyak ya yang film-film pendek yang kaitannya mungkin yang banyak sekarang lah dimulai diproduksi yang sifatnya hanya berapa menit kayak gitu yang mungkin vianya YouTube ataupun apakah kan juga banyak nih PH juga sekarang yang geraknya di situ bikin ini bikin pendek gitu ya, bikin manage PH pendek yang film-film pendek khusus itu. Series. Series gitu. Apa juga pernah punya pengalaman bikin series gitu seperti itu? Pernah dikasih kesempatan gitu, dikasih kesempatan untuk coba bikin sinopsis untuk series, tapi memang ternyata lebih susah lagi gitu. Lebih susah lagi malah ya. Dari FTV ke series lebih susah lagi. Jadi apa yang bikin perbedaan ya biar tahu nih. Kan ini FTV series ya, apalagi nanti film lebar ya. Ini apa yang mungkin perbedaannya atau yang kesusahannya di mana? Ya, karena series kan lebih durasinya lama gitu ya, bukan cuma sejam 2 jam, bisa berapa episode gitu. Jadi setiap karakter itu pendalaman karakternya itu bener-bener gitu. Bener-bener kuat ya. Bener-bener kuat. Terus juga jadi setiap episode juga harus dipikirin mateng-mateng gitu loh. Ini nanti gimana caranya nanti di ending itu bikin orang penasaran ke episode selanjutnya. Terus dari tahapan pun udah berbeda. Kalau misalkan kayak aku di FTV gitu, kan tahapnya cuma sinopsis, scene plot, kemudian skenario. Nah, kalau untuk series itu udah harus ada premisnya jelas. Setelah itu ada twist dan pengembangan konfliknya seperti apa, sinopsis globalnya seperti apa, nanti per episodenya seperti apa, penggambaran karakter-karakternya nanti seperti apa, bagan-bagannya itu berbeda sekali, jauh lebih rumit gitu dibandingkan hanya untuk FTV kayak gitu. Terakhir nih Farah, kaitannya dengan perjalanan menulisnya Farah ya, saat dari dulu awal SMA sampai sekarang kan tentunya banyak hal lah ya yang sudah dilewati dari perjalanan itu. Nah, bagi pemula, bagi yang mau belajar ini, apa pesannya ketika mau menjadi seorang penulis? Nah, ini apa? Ya, yang pasti sih banyak baca, banyak baca, terus kuatin motivasi, harus ikhlas juga. Kayak misalkan kayak aku. Ikhlas pokoknya diubek-ubek ya. Iya, harus ikhlas, harus sabar kayak gitu, harus pantang nyerah juga, harus siap diomel-omelin juga, kayak aku diomel-omelin sama headwriter karena tulisannya jelek lah, kurang ini kurang itu, harus siap mental, harus benar-benar siap mental, dikritik, harus siap dikritik oleh produser, harus siap diomel-omelin sama sutradara kayak gitu, udah harus siap mental gitu. Terima kasih Farah sudah meluangkan waktu. Salam buat keluarga juga ya. Farah ini salah satu ya di Kebumen yang berhasil menurut saya ini berhasil menunjukkan bahwa dari seseorang yang punya tekad kuat menulis. Dulu saya masih ingat banget di komunitas itu ngirim email ya, ngirim tulisan kita belajar, walaupun waktu itu masih cari tempat belajarnya susah gitu ya, cari lokasi kadang di sini dipakai, di ini dipakai, mau belajar itu kita kadang mau ganti-ganti tempat itu susah, sampai akhirnya selesai sekolah ya tetap nulis, tetap ikut kompetisi tadi Hunter ya, lomba Hunter, dan akhirnya sampai di tahap ini sekarang. Dan good luck untuk kedepannya, semoga bisa ya, walaupun sekarang tinggalnya di sana gitu ya, tapi dapat membawa nama harum Kebumen juga gitu ya. Demikian mungkin perbincangan saya dengan Farah. Sampai jumpa di Movie Talk yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih.